Jadi untuk redoks ini yang kita pelajari adalah reaksi kimia yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian redoks ini dijelaskan kenapa bisa terjadi karena adanya oksigen, elektron, atau perubahan biloks. Pertama oksigen, elektron, ketiga adalah perubahan biloks. Nah, pada oksigen yang dinamakan reduksi adalah pelepasan oksigen. Ya, yang dinamakan reduksi adalah pelepasan oksigen. Jadi oksigennya itu terlepas. Nah, kemudian yang dinamakan dengan oksidasi oksidasi adalah pengikatan oksigen ya. Pengikatan oksigen. Aku ulangi lagi, reduksi adalah pelepasan oksigen, reduksi adalah pengikatan oksigen, seperti itu. Nah, kemudian reduksi pada elektron. Yang dinamakan reduksi pada elektron itu adalah penyerapan elektron. Elektronnya ditangkap. Nah, biasanya kita bisa mengetahui itu adalah reduksi kalau elektronnya berada di sebelah kiri. Ya, elektronnya di sebelah kiri tanda panah. Ini adalah reduksi. Kalau oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Kita bisa mengetahui kalau dia berada di sebelah kanan elektronnya. Nah, oke. Itu review mengenai oksidasi reduksi menurut oksigen dan elektron. Sampai di sini ada yang ingin bertanya sambil mengingat-ingat, silakan. Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke biloks. Nah, jadi kita bisa mengetahui suatu reaksi itu adalah reduksi dan oksidasi dengan mengetahui perubahan bilangan oksidasi. Ya, dengan mengetahui perubahan bilangan oksidasi. Kalau dia terjadi penurunan, artinya ini adalah reduksi. Contoh, misalkan dari 0 menjadi minus 2. Atau dari 2 menjadi 0. Ini adalah reduksi karena dia menurun. Kalau dia biloksnya bertambah, ada pertambahan biloks, maka ini dikatakan oksidasi. Ya, maka ini dikatakan oksidasi. Contoh, 1 menjadi 3. Atau minus 1 menjadi 1. Nah, ini artinya bertambah. Kalau bertambah, ini artinya adalah oksidasi. Nah, sangat gampang kan untuk mengetahui reduksi dan oksidasi kalau menggunakan bilangan oksidasi. Cuman ini memiliki tingkat kesulitan, yaitu adalah penentuan bilangan oksidasi. Ya, penentuan bilangan oksidasi. Nah, ini sangat ini sangat sulit untuk menentukannya, tapi ada cara yang gampang dengan mengikuti aturan-aturan. Ini ada aturan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi ada 8 aturan di dalam penentuan bilangan oksidasi. Ya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan aturan-aturan ini. Ya, bagaimana menggunakan aturan-aturan ini. Nah, yang pertama adalah unsur bebas. Di sini dikatakan unsur bebas itu nilainya adalah 0. Apa itu unsur bebas? Unsur bebas adalah suatu unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lain. Contoh, Fe bereaksi dengan O2 menjadi Fe2O3. Ya, Fe bereaksi dengan O2
menjadi Fe2O3. Fe yang di sebelah kiri itu nilainya 0. Kenapa? Karena Fe sebelah kiri dia termasuk unsur bebas. Karena Fe ini tidak berikatan dengan unsur yang lain. Ya. Karena Fe ini tidak berikatan dengan unsur yang lain. Maka nilainya 0. Dia sama seperti unsur bebas. Sedangkan Fe pada Fe2O3 nilainya tidak 0. Nilainya tidak 0. Nah, kenapa? Karena Fe ini berikatan dengan oksigen, ya. Kan Fe ini berikatan dengan unsur yang lain. Jadi kalau dia sendirian atau tidak berikatan dengan unsur yang lain, maka nilainya itu adalah 0. Maka nilainya adalah 0. Kalau dia berikatan dengan unsur yang lain, itu ada nilainya. Apakah itu plus atau minus? Nah, contohnya pada Fe2O3. Ini nilainya adalah plus 3. Ya, ini nilainya adalah plus 3. Bukan 0. Karena dia berikatan dengan unsur yang lain. Seperti itu. Oke, silakan Kesa ya. Kesa Nadia. Nah, sedangkan pada O2, O2 juga nilainya 0. Ini juga dianggap sebagai unsur bebas. Gimana? Nah, ini juga dianggap sebagai unsur bebas. Karena O2 tidak berikatan dengan unsur yang lain. Karena O2 tidak berikatan dengan unsur yang lain. Berbeda dengan O pada Fe2O3. Berbeda dengan O pada Fe2O3. O pada Fe2O3 itu ada nilainya, yaitu minus 2. Itu dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai unsur bebas? Coba silakan Aisyah Naifah. Mengenai unsur bebas, ada pertanyaan dari kalian? Atau masih belum memahami? Ustadz Afan tadi. Ya, silakan. Suaranya kecil. Halo, halo. Udah besar belum, Ustadz? Udah besar. Tadi yang min 2 dapat dari mana? Yang min 2 dapat dari mana? Oke, bagus ya pertanyaannya. Yang min 2 itu dapat dari mana? Oke, di sini Salma silakan ke ini. Ini udah izin. Nah, minus 2 dan plus 3 itu didapatkan berdasarkan aturan selanjutnya. Ya. Berdasarkan aturan selanjutnya. Yang O ini ada aturannya. Aturannya adalah aturan kelima. Nah, nilainya adalah minus 2. Nah, sedangkan plus 3 pada Fe itu berdasarkan aturan ke-7. Nah, nanti aturan ke-7 Bapak jelaskan. Kenapa nilainya bisa plus 3. Nah, fokus Bapak di sini di aturan pertama adalah kalau unsur itu sendirian, ulangi lagi ya, kalau unsur itu sendirian, maka nilainya adalah 0. Ya, maka nilainya adalah 0. Maka Fe di sini 0 nilainya. H2 nilainya 0. S8 nilainya 0 karena dia sendirian atau tidak berikatan dengan unsur yang lain seperti itu. Oke, bagus ya pertanyaannya Reza. Ada yang lagi? Ada yang masih belum paham mengenai 0 ini? Ustadz Afan mau nanya. Iya, silakan Aisyah. Ini berarti semua unsur yang sendiri itu 0 ya, Ustadz? Iya, betul. Semua unsur yang sendiri nilainya 0. Betul. Itu kesimpulannya, ya. Ya, Afan. Nah, kemudian kita lanjut ke aturan kedua. Ya, aturan kedua. Aturan kedua adalah bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Ya, bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika dia ada muatan, contoh,
Na+. Ini adalah nilainya sesuai dengan muatannya. Karena dia Na+, berarti ini adalah plus 1. Atau Ca2+. Maka nilainya adalah plus 2. Karena dia ada muatan. Ya, karena dia ada muatan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk beberapa golongan tertentu, nilai Bilox-nya itu sudah ditentukan kalau dia bermuatan atau berikatan dengan unsur yang lain. Yaitu nilainya adalah plus 1 dan plus 2. Pada golongan 1A, itu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Ya, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Ini adalah plus 1, golongan 1A, golongan 2A adalah plus 2. Nah, sedangkan golongan transisi itu memiliki beberapa nilai Bilox. Kalau ini cuma satu saja. Ini plus 1, golongan 1A, golongan 2A-nya plus 2. Oke, ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang, kok ini nilainya bisa plus 2 gitu. Yang tadi bisa 0. Zat Afan yang di logam golongan transisi, kenapa nilainya ada 2? Oke, kenapa pada logam transisi nilainya ada 2? Nah, karena logam transisi itu bisa melepaskan beberapa elektron, ya, bisa melepaskan beberapa elektron. Misalkan pada Fe, Fe itu bisa melepaskan 2 elektron atau 3 elektron, ya, 2 elektron atau 3 elektron. Itulah kelebihan logam transisi. Jadi dia memiliki beberapa bilangan Bilox dan memiliki kecenderungan melepaskan elektron lebih dari 1, ya, lebih dari 1. Itu dia. Seperti itu ya Aisyah ya. Syukuran Ustaz. Afan. Nah, kemudian Bapak akan nanya ke semuanya ya. Ini pertanyaan dari Bapak. Ini ada Na. Ini ada Na+. Berapa nilai Na? Berapa nilai Na+? Plus 1. Yang mana? Na atau Na+? Ini A, ini B. A-nya berapa? 0. 0. Kemudian Na+? Plus 1. Ya, plus 1. Oke, betul ya. Nah, jadi Na dengan Na+ itu berbeda. Kalau Na itu unsur bebas. Nah, kalau Na+ itu ion. Dia ada muatannya. Maka nilainya adalah plus 1. Seperti itu. Oke, syukurin ya. Nah, Bapak akan jelaskan juga yang B ini itu sama halnya dengan kalau dia berikatan. NaCl. Kalau dia berikatan dengan unsur yang lain, dia bukanlah unsur bebas, tetapi ini ada muatannya. Nah, tadi dikatakan kalau golongan 1A yaitu Na nilainya plus 1, maka di sini Na nilainya plus 1. Ya, maka di sini Na nilainya adalah plus 1. Nah, aturan ketiga. Bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa selalu positif. Nah, bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa selalu positif. Nah, ini menyatakan bahwa seluruh logam nilainya positif. Tidak mungkin nilainya negatif. Ya, tidak mungkin nilainya negatif. Seluruh logam nilainya adalah positif. Mau dia positif 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kecuali dia adalah unsur bebas. Contoh, yang tadi Na ya. Atau misal Fe dengan Fe2+. Atau misalkan FeCl2. Nah, Fe itu nilainya 0 karena unsur bebas. Fe2+
nilainya plus 2 karena dia bermuatan. FeCl2 nilainya plus 2 juga karena dia berikatan dengan unsur yang lain. Seperti itu. Ini untuk aturan ketiga. Oke. Ya, silakan lagi. Jika ada yang belum dipahami mengenai aturan ketiga, 2 atau 1. Oke, nggak ada ya. Nah, untuk contoh, di sini adalah contoh pada logam. Kalau ini adalah non-logam. Kalau non-logam, dia bisa positif, dia bisa negatif. Ya, dia bisa positif, dia bisa negatif. Nah, tergantung dia berikatan dengan siapa. Tergantung dia berikatan dengan siapa. Itu dia. Jadi bisa positif, bisa negatif. Nah, kemudian aturan keempat. Bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah plus 1. Bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah plus 1, kecuali dalam hidrida. Bilangan oksidasi H pada hidrida adalah minus 1. Pada hidrida adalah minus 1. Nah, itu. Oke, pada logam nilainya plus 1. Nah, sedangkan pada hidrida, kalau dia bereaksi dengan logam, nilainya adalah minus 1. Nah, maksudnya gini. H itu bisa memiliki dua bilangan oksidasi. Bisa plus 1, bisa minus 1. Kapan dia bisa bernilai plus 1? Itu kalau H berikatan dengan unsur yang keelektronegatifannya lebih tinggi daripada H. Yang keelektronegatifannya lebih tinggi daripada H. Contohnya HCl. Pada senyawa ini, H itu memiliki keelektronegatifan lebih kecil daripada Cl. H itu memiliki keelektronegatifan lebih kecil daripada Cl. Karena H itu memiliki keelektronegatifan lebih kecil dari Cl, maka nilai H adalah positif. Nilai Cl adalah negatif. Ya, nilai H adalah positif. Nilai Cl adalah negatif. Nah, pada biloksa dia hanya ada dua nilai, plus 1 dan min 1. Ya. Plus 1 dan min 1. Maka nilai di sini adalah plus, yaitu plus 1. Seperti itu. Nilainya adalah plus 1. Nah, contoh lagi misalkan pada H2O. Pada H2O, H itu memiliki keelektronegatifan lebih kecil daripada O. Oleh karena itu, nilainya plus. Karena plus hanya 1, jadi plus 1. Itu dia. Itu pada kalau dia berikatan dengan unsur yang lebih elektronegatif daripada H. Lebih elektronegatif daripada H. Kalau H ini berikatan dengan unsur yang lebih positif, ya, atau memiliki keelektronegatifan lebih kecil, contohnya NaH. Na itu memiliki keelektronegatifan lebih kecil daripada H. Artinya H memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada Na. Maka nilai H adalah negatif. Nilai Na adalah positif. Nah, kalau negatif hanya 1 kan, yaitu min 1. Maka di sini nilai H adalah minus 1 karena dia berikatan dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan lebih rendah, ya. Yang memiliki keelektronegatifan lebih rendah, maka nilai H itu menjadi minus. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.
Kalau Ana mau nanya kan ini tadi ada aturan penentuan bilox. Terus yang biloxnya itu yang H-1 atau H+1? Oke. Itu tergantung hanya berikatan dengan unsur apa, seperti itu. Tergantung hanya itu berikatan dengan unsur apa. Kalau dia berikatan dengan unsur yang unsurnya itu memiliki keelektronegatifan lebih tinggi, maka H nilainya positif. Kalau unsur tersebut memiliki keelektronegatifan lebih rendah, nilainya negatif, seperti itu. Nah, contohnya HCl. HCl itu dinilai keelektronegatifan lebih tinggi, maka nilai H positif. Nah, contoh yang negatif itu NaH, karena Na itu memiliki nilai keelektronegatifan lebih rendah, seperti itu. Bagaimana? Atau masih ingin menanyakan? Dipersilakan ya. Ustadz, Afwan boleh balik ke slide sebelumnya, belum dicatat soalnya sama Ana. Oh, oke. Nah, ini aturannya ya. Nah, yang untuk H itu kalau nilainya negatif juga kalau dia berikatan dengan logam. Ya, kalau dia berikatan dengan logam. Contohnya NaH, KH, CaH2. Nah, itu kalau dia berikatan dengan logam, dia pasti nilainya adalah -1. Karena logam itu memiliki keelektronegatifan lebih kecil daripada H. Karena logam itu memiliki keelektronegatifan lebih kecil daripada H, maka nilai H adalah negatif, seperti itu ya. Ada lagi? Silakan. Ustadz Afwan, berarti cara kita tahu kalau misalnya unsurnya lebih besar atau lebih kecil daripada H itu gimana Ustadz? Oke. Bagaimana kalau kita bisa mengetahui unsurnya itu lebih kecil atau lebih besar? Dengan menggunakan sistem periodik unsur ya. Dengan menggunakan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur. Oke. Yang pertama, golongan berapa? 1. Golongan 1A kan? Nah, kemudian ini golongan 2A kan? Nah, ini transisi. Nah, kemudian ada golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 3A, 4, 5, 6, 7, 8. H terdapat di mana? Di sini kan H kan? H di sini. Nah, misalkan pada HCl. Kok Bapak bisa mengetahui kalau Cl itu keelektronegatifan yang lebih besar? Karena Cl itu terdapat pada golongan 7A. Ya. Semakin ke kanan, ingat keelektronegatifan semakin ke kanan, keelektronegatifan itu semakin kecil atau semakin besar? Semakin ke kanan, semakin kecil atau semakin besar keelektronegatifan? Semakin besar. Semakin besar kan?
Nah, makanya Bapak menyampaikan kalau Cl itu memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada H. Semakin ke bawah, keelektronegatifan semakin apa? Kecil. Iya. Semakin kecil kan? Nah, makanya Bapak bilang bahwa Na ini, karena Na ini di bawah. Na ini memiliki keelektronegatifan lebih kecil daripada H. Karena memang dari sifatnya itu lebih kecil. Nah, makanya H nilainya negatif. Dan apalagi gini, kalau kalian bisa membedakan antara logam dan non-logam itu lebih gampang. Nah, logam itu yang pada golongan 1A dan 2A, litium, natrium, kalium, rubidium, dan beberapa golongan 3A, misalkan aluminium, gallium, indium. Selain ini adalah non-logam. 4A, 5A, 6A, 7A, 8A itu non-logam. Nah, jadi kita bisa melihat dia unsur H itu berikatan dengan unsur apa. Kalau dia berikatan dengan unsur 6A, yaitu O, nilainya adalah nilainya positif, berarti H-nya itu. Kalau dia berikatan dengan logam, contoh Na, K, Ca, berarti nilainya adalah negatif. Oke, bagaimana penjelasan Bapak? Iya, paham Ustaz. Syukran. Ya, Afwan ya, Aisyah ya. Nah, ini aturan keempat. Sekarang aturan kelima. Oke, tunggu bentar ya. Nah, ini aturan untuk O ya, atau oksigen. Pada aturan untuk O ini, terdapat beberapa nilai bilox. Ya, terdapat beberapa nilai bilox. O itu nilainya bisa -2, bisa -1, bisa -setengah, bisa +2. Oke, O itu bisa -2, -1, -setengah, +2. Tetapi sebagian besar senyawa yang berikatan dengan O nilainya adalah -2 untuk O-nya. Sebagian besar. Nah, ini pengecualian ya. Ini pengecualian. Atau hanya beberapa senyawa saja. Nah, oke. Kita mulai ya. -1, -setengah. Jadi O itu sama seperti H, memiliki beberapa bilox. -2, -1, -setengah, +2. Ya, -2, -1, -setengah, +2. Itu nilai biloxnya. Hampir seluruhnya nilainya adalah -2. Kecuali ini. Oke, kita pertama ke +2 dulu. O bisa nilainya +2 kalau dia berikatan dengan suatu unsur yang lebih elektronegatif daripada O. Unsur apa itu? Adalah F. Nah, pada senyawa F2O.
pada senyawa F2O, O itu nilainya positif. Kenapa? Karena O ini memiliki keelektronegatifan lebih kecil daripada F. Oke, silakan situ ya. Nah, jadi O ini memiliki keelektronegatifan lebih kecil daripada F. Nah, F paling besar keelektronegatifannya. Nah, sehingga nilai O itu plus atau positif, sedangkan nilai F itu minus. Minus 1 dan ini adalah plus 2. Nah, jadi plus 2 itu adalah nilai yang hanya pada senyawa F2O. Nilai yang hanya pada senyawa F2O. Oke ya. Itu hanya pada F saja. Nah, kemudian min 1 dan min setengah, ya min 1 dan min setengah, ini terjadi kalau O itu berikatan dengan golongan 1 dan golongan 2A. Ya, golongan 1 dan golongan 2A. Nah, kalau dia berikatan dengan golongan 1A dengan 2A, itu nilainya adalah bisa min 2, bisa min 1, bisa min setengah. Bapak ulangi lagi ya. Bisa min 2, bisa min 1, bisa min setengah. Kok bisa, Pak? Nah, seperti ini. Kalau K itu golongan 1A, berikatan dengan O, oksigen, dia bisa ada 3 senyawa. Pertama adalah K2O. Yang kedua adalah K2O2. Yang ketiga adalah KO2. Pertama K2O, K2O2, dan KO2. Nah, ini 3 senyawa ini. Ketiga senyawa ini memiliki bilox O yang berbeda-beda. Tetapi dia memiliki bilox K yang sama. Bilox K pada K2O itu plus 1. Karena dia golongan 1A kan. Pada K2O2 juga plus 1. Pada KO2 juga plus 1 juga. Sama. Tapi bilox pada O berbeda. Ini minus 2. Ini adalah minus 1. Ini adalah min setengah. Nah, jadi O itu bisa min 1 dan min setengah kalau dia bereaksi dengan golongan 1A atau 2A. Ya, golongan 1A ataupun 2A, terutama golongan 1A, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Oke, nggak ada ya. Nah, jadi intinya kalau pada O itu ada beberapa, cuman dia lebih kepada minus 2. Plus 2 itu hanya satu saja. Sedangkan min 1 dan min 2 itu kalau dia berikatan dengan golongan 1A ataupun 2A. Itu harus dicari. Nah, karena dia bisa min 1 ataupun min setengah. Nah, tapi biasanya adalah minus 2. Oke, itu adalah aturan ke-5. Kita sudah mempelajari aturan ke-5. Oke, kita sudah mempelajari aturan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 aturan yang sudah kita pelajari ya. Tinggal 3 aturan lagi. 6, 7, 8. Nah, aturan ke-6. Aturan ke-6. Aturan ke-6 ini menyatakan bahwa pada golongan 7A nilainya adalah minus 1. Nilainya adalah minus 1 pada golongan 7A. Ya, pada golongan 7A nilainya adalah minus 1. Itu dia. Nah, sedangkan pada golongan 7A itu terdapat beberapa unsur. Nah, coba Rameza. Halo, Assalamualaikum Rameza. Waalaikumsalam, Ustaz. Unsur-unsur apa saja yang terdapat pada golongan 7A? FCl, FCl, BR, BR, I, I, betul. terus AT. AT, oke, betul ya. F fluorin, Cl klorin, Br bromin, I iodin, AT astatin. Jadi ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A, ini nilai biloxnya adalah minus 1. Ya, ini adalah nilai biloxnya adalah minus 1. Nilai biloxnya. Jadi misalkan, tadi Bapak bilang F2O. Kenapa ini minus 1? Ya, kan ini aturannya. Jadi F ini nilainya minus 1. Ini yang dicari. Oh, yang dicari. Nah, misalkan HCl. HCl nilainya minus 1. Ya. Nah, karena di sini aturannya. Seperti itu. Jadi yang sudah ditentukan itu adalah golongan 1A, 2A, 7A. Golongan 1A itu plus 1. Golongan 2A itu adalah plus 2. Golongan 7A itu adalah minus 1. Ya, golongan 7A itu adalah minus 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut aturan ke-7. Nah, aturan ke-7 menyatakan bahwa jumlah atom dalam senyawa adalah 0. Jumlah atom pada senyawa adalah 0. Nah, contohnya pada H3PO4. Kalau bilox H ini ditambah P, ditambah O, nilainya 0. Ya, kita lihat ya. Bilox H itu adalah plus 1 dikali 3. Bilox P itu min 8. 5 ya. P itu 5 dikali 1. Bilox O itu adalah minus 2 dikali 4. Nah, coba lihat. 3 kali plus 1, 3. 1 kali plus 5, 5. 4 kali min 2, min 8. Berapa jumlahnya? 3 ditambah 5 ditambah min 8. Sama dengan? 0. Sama 0 kan? Nah, itu mengapa ini menjadi suatu hukum gitu. Jadi jumlah atom dalam senyawa adalah 0. Nah, contohnya pada ini. F2O. Nah, berarti 2 dikali bilox F ditambah 1 dikali bilox O itu sama dengan 0. Nah, F sudah tahu tadi kan adalah nilainya minus 1. Sedangkan O itu kan ada beberapa. Berarti dia kita berikan saja dengan tanda Z. Ya, sama dengan 0. Nah, 2 kali min 1, min 2. Ditambah 1 kali Z, Z. Sama dengan 0. Jadi Z sama dengan plus 2. Nah, itulah mengapa di sini O itu nilainya plus 2. Ya.
Itulah mengapa di sini nilai O itu adalah plus 2. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ustadz, Ana mau tanya, untuk yang bilox P itu sama dengan 5, karena P itu ada di golongan 5 ya? Nah, oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi gini, siapa tadi yang bertanya? Sama. Alma, Sama, Ustadz. Salwa, oke. Nah, Alma. begini ya. Almahira. Oke, Kenapa? begini ya. H3PO4 ya. H3PO4. Nah, kita jangan fokus ke nolnya. Nol itu sudah menjadi sudah menjadi ketentuan. Yang pasti hasilnya adalah 0. Nah, yang pasti hasilnya adalah 0 ya. 3 dikali bilox H. Ditambah 1 dikali bilox P. Ditambah 4 dikali bilox O sama dengan 0. Nah, ini 0 ini udah ketentuan. Jadi nggak perlu digonta-ganti. Nah, kemudian pada suatu senyawa yang ada unsurnya, kita tidak bisa menentukan semua bilox. Kita tidak bisa menentukan semua bilox. Nah, yang bisa kita tentukan adalah bilox yang ada aturannya. Bilox yang ada aturannya. Yang ada aturannya pada H3PO4 itu yang mana? H, P, atau O? Yang ada aturannya. H dan O. H dan O kan? Ya. H dan O ini ada aturannya. Berarti kita bisa menentukan berapa bilox H dan O. Oke. Nah, H itu memiliki dua ketentuan. Bisa plus, bisa min kan? Nah, kira-kira pada H3PO4 ini dia plus atau min? Dia plus atau min? Kalau kita ambil aturannya, dia bernilai plus ya. Karena H3PO4 ini H tidak berikatan dengan logam. H tidak berikatan dengan logam. Nah, maka nilainya adalah plus. Nah, jadi 3 kali plus 1. Nah, ini tidak bisa kita tentukan. 1 kali bilox P. Anggap saja ditambah P. Nah, kemudian O. O itu ada 4 nilai. Bisa min 2, bisa min 1, bisa min setengah, bisa plus 2. Mana yang kita pilih? Apakah min 1, min setengah, plus 2, atau min 2? Pada O ini. Min 2. Min 2 kan? Nah, kenapa bukan min 1? Karena dia H3PO4 ini bukan golongan 1A ataupun 2A. Bukan. Ini juga bukan. Dia bukan F. Berarti ini adalah minus 2. Maka di sini 4 dikali minus 2. Sama dengan 0. Nah, kita cari nilai P-nya di sini. Nah, jadi ini plus 3 ditambah P ditambah min 8 sama dengan 0. Maka P sama dengan 8 kurang 3, yaitu plus 5. Seperti itu ya. Nah, jadi bukan karena P ini golongan 5A. So, Pak, dia golongan 5A, berarti dia adalah plus 5. Tidak. Ya, bukan itu. Ini salah kalau antum jawab ini. Nah, dia bukan karena dia adalah plus 5. Bapak beri contoh adalah pada C. C itu golongan 4A. Ya, golongan. Pasti kalian berpikir gini, oh berarti nilainya plus 4, Pak. Enggak pasti nilainya plus 4 ya. Enggak pasti. Contohnya pada CO dan CO2. Nah, pada CO dan CO2, O ini nilainya minus 2. Kenapa minus 2? Karena dia bukan golongan 1A, dia bukan F, maka nilainya minus 2. Nah, kalau
O ini nilainya -2 pada CO, maka C ini nilainya berapa? Kalau jumlahnya 0. C ini plus 2 kan? Oke. Nah, kalau pada CO2, kalau O-nya -2, C-nya berapa? Kalau 2-nya dipakai nih? 4. 4 kan? Nah, berarti walaupun dia golongan 4A, belum tentu C itu nilainya plus 4. Bisa jadi plus 2. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Syukran, Ustaz. Oke, Afan ya, Rade. Yang sama ya. Ustaz, Afan, Anda Ya. belum mengerti sama yang nentuin C-nya itu gimana tadi, Ustaz? Nentuin C-nya itu gimana? Nentuin C-nya gimana? Oke, Rehana, Bapak jelaskan ya. Begini ya Rehana, ini kan ada 2 ya. Pertama CO dan CO2. Misalkan pada CO. Nah, kenapa CO ini nilainya plus 2? Nah, kita ambil ke aturan ke-6 tadi. Aturan ke-6 tadi menyatakan bahwa jumlah bilox itu 0. Itu yang paling penting. Jumlah bilox adalah 0. Berarti di sini 1 dikali bilox C ditambah 1 dikali bilox O sama dengan 0. Ya, ini paling penting ya, Rehana ya. Sampai di sini paham? Berarti kalau misalnya CO2, 2 dikali bilox O gitu, Ustaz. Iya, betul. Kalau CO2, berarti 2 dikali bilox O. Ya, paham. Paham ya? Nah, oke. Kemudian, C ini ada nggak di aturan penentuannya? Enggak. Nggak ada kan? Jadi kita nggak bisa tentukan. Kita anggap ini X. Oh, bisa nggak kita tentukan? Oh, Bisa. bisa kan? Berarti nilainya adalah minus 2 di sini. Ya udah kita masukin 1 dikali ini C aja ya, jangan X ya. Jadi X kali X jadinya. 1 kali C ditambah 1 dikali minus 2 sama dengan 0. Jadi C ditambah minus 2 sama dengan 0. Nah, C sama dengan plus 2. Seperti itu. Gimana, Rehana? Oh, paham, Ustaz. Terus O-nya kenapa bisa -2, Ustaz? Oh, kenapa bisa -2? Oke. Oke, anak-anak, karena ini Bapak record, nanti Bapak akan masukkan ke YouTube, dan kalian bisa melihat di YouTube kembali ya. Oke. Nah, kok bisa nilainya -2? Nah, tadi kan nilainya bisa -2, bisa -1, bisa -setengah, bisa +2 kan tadi kan? Nah, semua senyawa kalau berikatan dengan O, maka O itu nilainya -2. Sedangkan -1 dengan -setengah plus 2 ini hanya beberapa saja. Plus 2 kalau dia berikatan dengan F, membentuk F2O. -1 atau -setengah itu kalau dia berikatan dengan golongan 1A atau 2A. Nah, itu bisa nilainya berubah. Nah, C itu golongan berapa? Masih ya? C? 4. 4. Dia bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan juga F. Maka nilainya adalah -2. -2. Seperti itu. Syukran, Ustaz. Ya, Afan. Oke, ada lagi? Silakan. Nggak ada ya? Nah, aturan terakhir ya. Aturan terakhir adalah jumlah atom dalam ion poliatom sebesar muatannya. Nah, contohnya di sini. Jadi ini kalau ada muatan, nilainya tidaklah 0. Tapi nilainya sesuai muatannya. Contohnya gini.
Ini ada CO2. Ada CO3 2-. Pada CO2, kalau kita tulis, itu 1 kali bilox C ditambah 2 kali bilox O sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, kalau CO3 2- itu 1 kali bilox C ditambah 3 kali bilox O, hasilnya bukan 0 tapi -2. Karena dia ada muatannya. Nah, oke, sampai di sini paham? Paham. Paham ya? Nah, jadi kalau ada muatannya, sesuai muatannya. Itu dia. Oke, Bapak akan kasih soal. Ya. Afwan, Ustaz. Mana boleh bertanya lagi? Boleh ya, silakan. Kalau untuk yang CO3 2- ini, hasil C-nya itu betul 4 bukan ya, Ustaz? 4 plus 4. Iya, betul. Plus 4 ya. Oke. Syukur, Ustaz. Ya, Afwan. Oke, ini soalnya ya. Ini nanti akan Bapak tanya pada saat pertemuan berikutnya. Jadi ini kayak PR, tapi kita jawab bersama-sama. Ya. Kita jawab bersama-sama. Kayak gini aja. Kalian ada buku ini nggak? SPS? Ada. Punya semua kan? Ada. Ya. Silakan buka halaman 170. Halaman 170. Silakan dibuka halaman 170. Ya. Udah dibuka halaman 170? Udah. Nah, di situ kan ada namanya checkpoint kan? Betul nggak? Ya. Nah, kalian kerjakan A sampai E. A, B, C, D, E. Ya. Nah, nanti kita akan jawab bersama-sama pada saat pada saat pertemuan berikutnya. Oke, seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, dia jawab A, B, C, D, E. Itu saja dari Bapak. Kemudian nanti selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ini. Setelah kita bisa menentukan bilangan oksidasi, yang kita pelajari adalah menentukan apakah itu reduksi atau oksidasi. Kan bilangan sudah ada. Nah, sudah kalian paham bilangan, baru kalian tentukan. Oh, pada reaksi terjadi penurunan, berarti dia reduksi. Oh, pada reaksi ini dia jadi kenaikan, berarti dia oksidasi. Nah, itu yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya. Itu saja dari Bapak. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan.